Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa taubatan nasuh wa salahil jasad wa ruh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, pencinta ilmu rahimakumullah, para kiai, para asatidz yang saya hormati, Ustaz Kiai Mustafa, Ustaz Ridwan, dan banyak lagi pada asatidz lainnya, dan putra daripada almarhum Kiai Haji Marzuki. Hadirin berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita keringanan langkah, ya, menuju ke tempat kebaikan, menuju ke tempat taman surga. Majelis Taklim itu taman surga. Ya, banyak kebaikan di situ. Ini tak lain karena kita mendapatkan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dapat hadir di sini bukan lantaran badan kita sehat, bukan lantaran kita memiliki banyak waktu, bahkan bukan lantaran kita mengetahui fadilat daripada ilmu. Kalau kita mengerti fadilat ilmu itu namanya hidayatul ilmi, hidayah ilmu. Ini hidayah ilmu nggak cukup begitu aja. Siapa yang mengeksekusi hidayah ilmu? Ialah taufik. Jadi, taufik itu ialah al-qudratu 'alal fi'li tha'ah, kemampuan untuk berbuat taat, kemampuan. Ilmunya banyak juga tidak dikasih kemampuan, nggak bisa juga. Dia kaya juga nggak ada kemampuan untuk berinfak, nggak bisa juga. Itu taufik ini mahal, taufik. Ya, taufik itu mahal. Nah, kita alhamdulillah dengan keterbatasan waktu, dengan kurang sehat katakanlah seperti itu, tapi sampai juga Allah cinta sama kita. Ya, Allah cinta. Jika Allah cinta seseorang diberikan pemahaman. Ini kan jalan untuk pemahaman agama ini. Ya, tariqah. Tufaqqih fiddin. Ya. Untuk pemahaman agama. Jadi Allah suka sama kita, Allah senang sama kita. Gitu. Kalau Allah suka sama kita, kita diberikan jalan untuk memiliki pemahaman dalam agama. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Makalah di sini halaman 83. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Zinnunil Misri kullu khaifin haribun. Makalah ini dari Zunnun al-Misri. Ya. Beliau mengatakan kullu khaifin haribun. Setiap orang yang takut, dia akan lari daripada apa yang ditakuti. Tuh. Takut memacan, yang dilari dari macan. Gitu. Ya, khaif, begitu, dia lari. Nah, setiap yang takut pada Allah, dia lari akan akan marahnya Allah. Gitu. Ya. Jadi takut pada Allah berbeda dengan takut sama binatang. Justru kalau dia takut sama Allah, ya, dia menjaga segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu dia bukti takut pada Allah. Kalau nggak takut, nggak sembahyang, nggak puasa, nggak takut ya, begitu kan?
Gitu. Ya. Bukti takut pada Allah, dia mengerjakan apa-apa yang perintah Allah. Kalau enggak, kebalikan yang enggak takut ya. Ini. Ya ada sarana-sarana alam-alam itu yang menjadikan kita takut. Yang menjadikan kita itu besar. Tafakur namanya. Apa tafakur? Berpikir. Yang menjadikan kita takut. Kalau cinta sama orang tuh dari mata turun ke hati ya. Allah enggak, memang Allah dilihat Allah. Kan? Bukan dari situ. Jadi tafakur lalu turun ke hati. Karena kawan ini ayat-ayat bagi dua, ada ayat kauniyah, ada ayat Quranul Karim. Ada ayat kauniyah, ayat alam. Itu ayat juga tuh. Bukti kebesaran Allah alam. Ya. Bima Sakti, galaksi, Mars, alam. Bukti itu kalau kita pikir-pikirin, oleh karena itu berpikir tuh lebih baik daripada ibadah. Sholat, berpikir, tafakur namanya. Kenapa? Hasil dari tafakur tambah keimanan. Lain bendawi. Wah cakep nih, ini motor nih, jatuh hati gitu kan. Cakep nih, molek nih, montok nih, begitu kan. Hati kan tuh dari mata turun ke hati. Kalau ini Allah nggak bisa begitu. Allah nggak bisa ngelihat. Yang kita lihat tuh apa indikasinya alam-alam. Nah ya alam-alam tuh merupakan apa ya, ayat kauniyah gitu. Nah ini. Nah, yang bisa membangkitkan kita itu takut pada Allah Subhanahu wa taala ya, saling merenung, berpikir. Ditambah lagi dengan kita munajat pada Allah, kita berzikir, banyak-banyak bersalawat. Itu. Obat pada saat ini nggak lagi lain daripada bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena kalau kita banyak-banyak bersalawat akan mencegah turunnya bala Allah, turunnya penyakit dari Allah, dan akan mencegah juga gangguan-gangguan setan kalau kita banyak salawat. Lagi pula kalau kita banyak salawat kepada Rasul SAW, ketika kita mati, Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk memintakan ampun kepada kita. Amarallahu jami'a makhlukatihi ayaghfir lahu ya ba'da mautihi. Begitu. Kalau kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, nanti ketika kita mati, Allah perintahkan makhluk-makhluknya untuk memintakan ampun kepada kita. Semuanya makhluknya apa kerikil-kerikil dan di lautan, ikan-ikan, bawang, memintakan ampun pada kita. Lantaran kita bersalawat ketika kita masih hidup. Jangan bosan salawat. Salawat ini suatu ibadah yang unik. Riaknya dapat pahala. Ria supaya dikata orang, tetap ada pahala. Gitu. Biar kita ada hubungan spesial dengan Allah. Ya. Walaupun kita nggak baca rutin burdah, ada burdah ya namanya ya. Nah, burdah itu baca. Walaupun hanya seminggu berapa kali. Nanti itu kita ada hubungan spesial pada Allah lantaran kita cinta kepada Rasulullah SAW. Muhibbul mahbubi mahbubun. Orang yang cinta kepada yang dicintai, dia juga akan dicintai. Allah juga cinta sama kita. Kenapa Allah cinta sama kita? Karena kita mencintai yang Allah cinta. Gitu kan? Rasulullah Allah cinta. Jadi sekarang solusinya banyak selawat deh. Banyak selawat. Ya. Selawat. Begitu. Selawat yang paling kecil Sallallahu alaihi Muhammad. Baca tuh. Kalau kita baca itu, Masya Allah, ribuan rahmat turun kepada kita. Diberikan keselamatan, diberikan sukses, diberikan rezeki, kelancaran. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya baca tuh satu hari 1000 paling. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Itu salawat Jibril namanya. Ya. Ketika meminang siapa tuh? Nabi Adam kepada siapa? Hawa. Dengan baca salawatnya salawat itu. Sallallahu alaihi Muhammad.
Gitu. Kullu khaifin haribun. Setiap orang yang setiap orang yang takut, dia akan melarikan diri. Gitu. Nah sekarang itu takut neraka jahanam, takut. Lari dari maksiat Allah. Jauhi masyarakat. Menjauh. Menjauh tuh ya lari. Ini maksiat nih. Lari kan menjauh. Begitu. Sabbaha tasbih, sabbaha. Sabbaha yusabbihu tasbih. Sibaha. Sibaha itu artinya berenang. Tasbih itu sabbaha subhana maha suci. Artinya Allah jauh daripada sifat-sifat. Nah, kalau berenang kan menjauh dari bibir pantai kan, ke tengah itu namanya berenang. Nah, kalau kita mensucikan Allah, artinya kita mensucikan Allah jauh daripada sifat-sifat yang nggak layak bagi Allah. Itu tasbih namanya. Ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita bertasbih. Gitu. Ummu Hani ngadu kepada Rasul, ya Rasul ini qad kabiratul umri. Qad kaburat umri. Ya Rasul, usiaku telah tinggi. Usiaku telah tua. Dullani ala amalin, ya, kasih tunjuk aku satu amalan, diminta ke Rasul. Yang mana amalan itu ya, melebihi amalan-amalan dari orang-orang yang masih muda. Kan kalau masih muda tuh gagah, ya, tahajudnya masih bagus, baca Qur'annya masih banyak. Tapi kan kalau udah tua nggak, beda lagi. Apa kata Nabi? Ya kabbiri mi'atan. Bertakbir 100 kali. Fasabbihi mi'atan, bertasbih. Ya, gitu. 100 kali takbir, 100 kali tasbih. Ya. Dan juga hamdalah juga 100. Nah, itu mengalahkan orang-orang yang infak, orang-orang yang nyumbang untuk jalan perang, onta macam-macam. Jadi kita ini yang udah usia-usia udah di atas 50, banyakin tuh. Ya, tasbih banyakin, istighfar banyakin, selawat banyakin. Begitu. Karena kalau kita udah usia segini, masih aja kelakuan kita kayak model-model anak muda begitu, bisa. Nanti di Allah reken tuh. Ngerti gak Allah reken? Amalin dari muda tuh dihitung. Tapi kalau ente total udah ibadah aja. Karena kalau dari 50, 60 itu porsi waktu yang untuk duniawi itu mesti dikurangi. Lebih besar porsi untuk ibadah, persiapan. Gitu. Yang umur 50. Kalau udah umur 50 kita masih aja seperti dulu-dulu karena anak muda modelnya begitu. Ya udah. Apa yang dilakukan pada masa muda Allah reken, dihitung. Tapi kalau inti tobat, zikir, Allah lupakan dosa-dosa inti ketika muda. Begitu. Dilupakan Allah, nggak dihitung. Tapi kalau masih ada maksiat di usia segitu, ya udah. Jak dulu kita kebanyakan. Begitu kan? Baik. Nah, kalau ente takut sama neraka, ente jauh dari neraka, menjauhi segala maksiat pada Allah. Ya. Kullu khaif harib. Ya, setiap yang takut harib, kabur dia, menjauh. Ya, gitu. Wa kullu raghibin talib. Setiap orang yang cinta
ingin talib, dia talib mencari. Itu. Dia memburu barang-barang unik, memburu barang-barang ya, karena dia hobi, dicari tuh media tuh, kemana juga dicari tuh. Ya memburu apa itu kan, ya, iya, dicari benda-benda unik, hobinya begitu, mengumpulkan hobinya seperti itu, ya dicari di mana juga, dengar sono, dicari ke sono, tolip, ya, dia cari apa juga, kan dia pengen, gitu. Nah ini. Oleh karena itu, jangan segalanya itu dipengenin. Jangan. Nggak ada habisnya. Ya. Ini ada kebutuhan, ada keinginan. Dua tuh. Kalau kebutuhan apa yang kita butuhkan? Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada keinginan kita. Makanya kita banyakkan doa yang kita inginkan, karena doanya pengen ini, pengen nambah lagi, pengen apa deh. Ada aja, lo tahu ya, lo kalau gue kasih lo bisa begitu kan? Ya Allah, Allah tahu jurusan ini nggak dikasih, tapi jurusan ini kita dikasih, kita syukuri, ya. Nah Allah tahu. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Gitu. Keinginan banyak benar, sehingga timbul kata-kata maksud hati sih memeluk apa? Memeluk gunung, apa daya tangan nggak sampai gitu. Iya kan gitu kan? Iya. Pengennya sih pengen ini ya. Gaji lu berapa emang lu gitu kan? Lalu gitu kan? Nah itu deh. Ingin. Nah oleh karena itu yang menimbulkan keinginan apa tuh? Kadang-kadang di TV ada iklan-iklan tuh ya, timbul tuh keinginan tuh. Padahal nggak punya duit gitu kan. Nah bebas, ntar ada membendi, bisikin kita, ya nggak? Udah ya repot gitu. Itu jalan nggak benar, ya. Udah ambil aja deh, tilep aja di kantor, bisa begitu dibisikin kita kan gitu. Bahaya karena keinginan. Makanya kita mesti pakai kacamata kuda nih, begini aja nih. Kalau jalan begini aja nggak lihat kemana-mana gitu kan. Kuda kenapa dikasih kacamata kuda gini? Supaya dia nggak lihat kelilingan, di jalan aja gitu kan. Karena kalau dilihat begini, dilihat ada cewek cakep, bininya cakep, udah bisa kayak gitu. Ada kuda cakepan, jangan diles-les, nggak boleh belok. Bisa begitu kan, makanya nunduk aja udah. Nah kita mesti nunduk aja udah jalan. Udah ngeliat masalah dari mobil cakep, keren, kata kita terganggu. Ini ragib nih, segala keinginan, nggak sembarang keinginan. Gitu. Ya. Makanya kalau lihat dunia, orang yang di bawah kita, kita lihat baru lihat, Anda punya ini, tapi dia punya apa? Gitu. Kita lebih bersyukur jadinya. Bersyukur itu penting. Ya. Batin tuh bersyukur, timpalannya Allah menginginkan di badan seorang ada asar nikmat di dalamnya. Kalau Allah kasih banyak duit, Allah senang kalau nikmat itu digunakan ya. Orangnya tampilannya bagus apa itu. Allah senang tuh. Fa'ama bi ni'mati rabbika fahadis. Nah, itu zahir. Jadi zahir ini kebanggaan Allah. Tampakkan nikmat Allah di zahir. Di batin apa? Kebanggaan Allah, di batin syukur tuh. Kalau di zahir kita apa namanya? Menampakkan nikmat Allah di zahir, di batin kita bersyukur gitu. Hati kita hati yang bersyukur. Gitu. Nah, jalan apa itu bersyukur? Melihat kenikmatan, dia akan lebih bawah. Sing-sing nongkrong rumah sakit, orang datang yang begini, yang itu, yang tabrakan, ada pusuknya belum dicabut, kita lihat, ya Allah masalahnya, kita bersyukur jadi kan gitu kan, ya. Waktu sekarang jangan nongkrong rumah sakit ente, bebas.
Jadi kita bersyukur. Itu. Ya, melihat orang begini. Ya. Itu. Orang kena musibah, kita juga disunatkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Tapi jangan kedengaran orangnya tuh. Orang habis jatuh gubrak kita alhamdulillah, wah mau kesinggung dia gitu kan. Dia mati aja. Kenapa? Artinya kita selamat daripada bala. Itu. Ya. Gitu. Jadi ini peletakan nafsu nggak sembarangan. Ada seorang yang besar, ada ngadu sama dia, ya Syekh, warung inti toko itu kebakaran. Yang lain pada kebakaran, tapi toko inti itu nggak kebakaran. Dia kaget, dia ngucapin alhamdulillah. Masya Allah. Setelah itu dia merasa bersalah. Jadi kalau gitu ngucapin alhamdulillah nggak sembarangan ngucapin. Ya. Kalau didengar orang yang terkena musibah bagaimana? Bertentangan dengan hati yang terkena musibah. Dia merasa salah tuh ngucapin gitu. Alhamdulillah aneh kagak gitu. Jangan nggak usah begitu. Dia merasa salah. Ya. Kesian sama orang yang kena musibah. Masa digirang lah gitu kan? Nah dia terus begitu. Iya. Jadi ada hal-hal yang unik-unik yang kelihatannya apa kayak kita salah tapi emang harus begitu. Ya, kayak Al-Asim, ya, Hatim Al-Asam. Asim itu artinya orang yang tuli. Kenapa dia tuli? Karena dia pernah ngajar. Ada yang nanya sama dia. Maaf, bukan begitu. Dia ngajar. Dia tuh orang tuh yang hadir di depan. Buang gas, torut namanya. Dia malu, mukanya merah, depan guru dikentut, mukanya merah. Gurunya dengar, aduh gimana? Ada yang nanya, Pak Guru Kiai gini. Hampir 2 kali suruh balik. Para nggak dengar. Ini yang mukanya merah girang juga. Wah, untung nggak dengar. Kayak gue budak juga. Padahal disengaja agar apa? Agar dia nggak tersinggung. Seperti itu akhlak. Kalau kita brengsek lu, murid apa lu? Habis kok dilontar kata-kata jelek dia. Murid apa lo kentut depan guru? Dia nggak begitu. Iya adabnya. Makanya dia selama dia masih hidup tetap dia bersandiwara seakan-akan budak padahal kagak budak. Makanya dijulukan Asam dia kan. Apa artinya? Budak. Kok kita mana ada guru sekarang begitu? Juga ada sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada seorang bawa korma di mangkok. Ada halaqah ta'lim. Ya, bagi Nabi. Ada mangkok korma bagi makan. Biasa itu kalau Nabi makan satu diedarin tuh sama sahabat-sahabat. Ini kagak, Nabi makan sendirian. Wow. Tumen-tumenan Nabi kok begini. Akhir halaqah tanya ke Rasul kenapa ya? Maaf, itu korma asam sebetulnya. Kalau anak kasih ini nanti pada pikir kesian dia yang ngasih nggak enak, mesti ada orang yang di situ lah. Coba tuh akhlak. Itu dia nggak mau memberikan orang kecewa. Makanya kita kalau diberikan sesuatu sama orang jangan langsung kita, ya itu, ini akhlak. Ya Allah, seperti itu. Akhlak. Nah, terus wa kullu raghibin talib. Setiap orang yang raghib itu artinya cinta, ingin.
talibun, pasti dia talib, mencarinya. Wa kullu anisin billah mustaqsid bil khalaq. Setiap orang yang udah anis billah, anis anasa juga anis artinya itu sudah akrab, udah enak, ya, udah sama Allah tuh udah dekat, udah anis, enak bergaul, sudah akrab. Mustauhisun bil khalqi. Dia akan apa namanya? Dia akan liar di makhluk tuh, dia nggak betah. Nggak betah. Karena udah dekat sama Allah. Apakah dapat dengan tahajud, baca Quran, dia nggak mau lagi yang nggak ada gunanya itu, ngabisin waktu, ya. Jadi dia liar terhadap manusia yang ada sekelilingnya, gitu. Karena dia sudah dekat sama Allah, gitu, ya. Apalagi zaman sekarang ini, bebas udah macam-macam, begitu, ya. Luar biasa. Jangan kita terpengaruh dan akhlak-akhlak yang nggak benar. Kita nggak bisa mempengaruhi orang, tapi orang mempengaruhi kita benar. Kayak kambing yang sakit, ada kambing yang nggak sakit. Di kandang ada kambing yang nggak sakit, dimasukin kambing yang sakit, bukan yang sakit, bukan yang apa ya, yang sakit jadi baik kadang-kadang, malah ketularan kan. Nah gitu juga kita. Bukan yang harus disaring betul-betul. Ya. Nah, terus kalau arif billah apa? Asirun wa qalbuhu al-arif billah asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi kasirun. Begitu. Orang yang ma'rifat, orang yang ma'rifat kepada Allah, ya, adalah tawanan dan hatinya terpaut pada Allah. Amal baiknya bertambah, sedangkan amal jeleknya berkurang. Al-arif billah asirun. Orang yang udah arif billah, yang udah kenal dekat sama Allah, asirun, dia tawanannya. Kalau tawanan gimana? Tawan, ya, tawan. Gimana sih kalau tawanan? Udah nunduk aja deh. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Asir, dia itu tawanannya. Gitu ya. Kalau dia dekat sama Allah, dia merasa dirinya itu tawanan Allah. Nah kalau tawanan, tunduk. Apa kata majikannya? Kalau budak begitu, ya, kita hamba, berhamba pada Allah, seakan kita tawanan Allah. Tunduk pada Allah. Jadi ini tawanan Allah. Gitu. Nah orang nggak mau seperti itu. Di zona-zona dia beribadah, dia keluar dari zona beribadah ke zona baru, wah baik. Nanti yang semula di sini ada tunduk pada Allah, dia keluar, nggak lagi tunduk pada Allah. Gitu. Ya, gitu. Kita lebih baik sudah menjadi asir. Apa asir tadi? Tawanan. Di mana tuh sifatnya tawanan? Ditawan. Kalau tawan itu apa kata atasannya begini. Itu turun ya ada tawanan. Gitu. Nah kita kalau merasa tawanan Allah, ya apa kata Allah apa? Gitu. Ya. Semuanya taslim pada Allah. Semua ini tunduk pada Allah. Semua tunduk pada Allah. Apalagi kita yang diberikan oleh Allah pemikiran, akal. Gitu. Kalau nggak tunduk, jauh dari Allah, jauh daripada perintah Allah, melanggar larangan Allah, ya udah rusak alam. Ya, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dengan apa alam itu rusak? Dengan kemaksiatan pada Allah. Kemaksiatan. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila ente berada dalam satu nikmat, idza kunta fi ni'matin
far'aha. Apabila ente berada dalam satu kenikmatan, far'aha, rawat tuh nikmat. Fa innal ma'asiyah tuzilun ni'am. Sesungguhnya maksiat bisa menghilangkan nikmat. Maksiat tuh bisa menghilangkan nikmat. Maksiat tuh bisa bikin penyakit kita. Maksiat bikin hilang aset kita. Harta yang kita miliki kalau kita bermaksiat hilang tuh. Jadi asuransi terbaik ialah apa tadi? Kita tidak maksiat itu merupakan asuransi terbaik untuk menjaga mobil kita, menjaga motor kita. Ya. Fa innal ma'asiyat tuzilun ni'am. Sesungguhnya maksiat bisa menghilangkan nikmat. Iya. Jadi nggak perlu pakai asuransi macam-macam asuransi, pakai begini. Ya. Di ibadah kepada Allah, jangan melanggar, jangan maksiat, Allah pelihara. Tapi kalau orang maksiat, tapi hartanya bertambah, malah makmur, ya itu bukan rezeki, kan? Itu namanya istidraj dari Allah. Ya, jangan kita ngiriin orang yang model begitu. Itu istidraj dari Allah. Diulur oleh Allah supaya dilupa terus begitu. Ada banyak orang begitu kan? Kok aneh yang ibadah tuh gini-gini aja. Jangan pakai omongan begitu. Emang itu ibadah lantaran mengingat harta? Bukan. Itu beribadah bukan lantaran supaya dapat ini. Nah ini kadang-kadang ada amalan supaya gini-gini. Supaya dapat kaya macam-macam. Ibadah aja udah. Ya, nggak usah minta. Yang penting perintah Allah kerjakan, larangan Allah. Terus nggak usah minta juga Allah kasih. Bagaimana sih orang kalau udah cinta nggak kayak diminta, itu kan? Ini yang minta kan orang yang belum akrab sama dia. Kalau udah akrab nggak pakai izin lagi. Anak sekolah di Arab, anak mau minjem pulpen, anak minta izin dulu, maaf ya, anak pakai, marah dia. Nggak pakai izin lagi. Sekarang kan kita udah nyatu main dia. Hati ambil aja begitu. Paham ya? Ini kan kalau misalnya pakai izin tuh berarti belum akrab. Kalau di pondok-pondok orang odolnya diambil, bukan diambil, dipakai apa. Kalau mesti izin dia berarti belum akrab. Tapi kalau ntar kira-kira kalau kita pakai dia tadi nggak marah, itu udah akrab berarti ya. Anak pakai sebenarnya gitu kan. Wah, tapi kalau udah deket udah ngapain? Pakai aja. Sendalnya pakai, makanya orang di mungkin sendalnya pada hilang bagaimana tuh kan. Gitu kan, dipakai sembarangan. Gitu kan. Sempaknya juga pada kehilangan. Iya kan? Jadi kalau akrab tuh hilang, seket-seketnya hilang tuh. Udah akrab. Nah ini kalau udah dekat sama Allah, hilang seket-seketnya tuh udah. Ente berbicara Allah, ente bertelinga Allah yang dengar, ente tangan Allah yang itu. Kenapa? Karena ente udah dekat, ya. Sunat-sunat rawatib tuh. Wah, kalau kita melakukan sunat-sunat rawatib itu kita udah dekat. Dekat. Kalau mesti ada sekat-sekat itu, berarti belum cinta. Nah, aneh begitu, aneh minta izin, minta nelfon, wah marah dia. Ambil aja, nah gitu kan, berarti sudah dekat. Nah kita pun begitu sama Allah SWT. Kalau sudah dekat, belum kita minta udah dikasih, gimana sih? Kita kan minta dulu tuh, ini belum kita minta udah apa? Kasih aja itu. Digobul udah Allah, itu mahal itu. Ya, lazimkan sholat tahajud, ya, lazim membaca Quran. Nanti Allah yang atur kita. Beresin dulu ibadah pada Allah, rezeki Allah yang atur pada kita. Begitu, jangan khawatir. Nah, ya. Wa qalbuhu basirun wa amal ilaihi katsirun. Wa qalbu basir. Hatinya tuh basir.
apa namanya, cerdas, kritis hatinya. Basirun artinya, basoro artinya melihat, tapi hatinya itu basir, melihat apa nih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Selalu minta doa sama Allah, ya Allah berikanlah. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah perlihatkan kepada saya yang hak, ngeliatin yang hak, ungkapkan yang hak. Warzuqna tiba'ah, berikan aku rizki untuk mengikutinya. Kalau Allah kasih ini yang hak, kita dikasih rizki untuk mengikutinya. Ya, wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada saya yang batil-batil dan berikanlah rizki untuk menjauhi begitu. Allah tahu tuh, ente kalau lewat sini bakal tabrakan. Allah nggak kasih ente, berlewat sini, nanti akan terjadi itu. Tuh Allahumma arinal haqqa yang hak. Batil nih, ente diarahkan lagi nih, ada batil sini, ente diarahkan ke situ. Nah itu masya Allah. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batil warzuqna tinabah. Jadi kita deh, remote kita di Allah. Nah, dibakar celaka nih, nggak bisa kesian deh, diarah ke sana. Kayak anak kita main game tuh, gimana? Belok kanan. Nah, kita kalau belok kiri ada sesuatu, dibelokin kanan sama Allah. Nah itu, jadi ada batil gitu di situ, ya, ada kemungkaran di situ. Allah arahkan kita, makanya baca di dalam doa ya. Apa bacanya? Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah berikanlah kau yang baik, dikasih yang baik begitu. Kita ikutin. Ini benar. Arina, perlihatkan yang batil biar kami jauhkan. Itu. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW udah kasih kita perangkat-perangkatnya tuh, perangkat doanya mau begini, perangkat membayar hutang. Ada kan perangkat bayar hutang, ada doanya bayar hutang kan, gitu kan, begitu. Ya, semuanya sepaket, udah selesai udah. Makanya Islam tuh udah final, universal. Islam itu udah sepanjang zaman udah nggak ada lagi, udah habis, udah ada semua situ. Ini kan kita gerakan kita pengulangan dulu aja sebetulnya, nggak ada hal yang lah saya jadi tata sama, nggak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, nggak ada yang baru, gitu-gitu aja, ya. Dari dulu orang jalannya maju, mana orang jalannya mundur gitu. Lah saya jadi tata sama, apa artinya? Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, begitu. Wa kullu ma faqat turabi turabu. Setiap yang ada di atas bumi, bumi juga. Setiap yang ada di atas tanah, tanah juga. Emas tuh tanah. Bini kita tanah juga disebutnya. Ya. Kapal pesiar tanah. Apa yang mudah banget? Tanah, emang dari tanah semua. Kan dari hadid. Apa hadid? Besi kan? Di besi dibentuk jadi seperti itu. Tanah asalnya. Nah kita juga dari tanah. Wa kullu ma fauqat turabi turabu. Setiap yang ada di atas tanah, tanah. Nih, tanah ini tanah. Masya Allah. Jelas ya? Apa yang buangkan? Tanah. Seperti itu. Ya. Wa amalu kasirun. Dan orang yang arif amalnya itu banyak. Amalnya. Apa aja dijadikan amal media. Apa ya? Gitu, jaga amal kita. Gitu. Nanti yang berguna itu amal kita, yang lain nggak ada. Amal kita yang akan nemenin kita nanti. Ya, amal kita yang akan nemenin kita. Ya. Yadba'ul mayyitu salasun, yadba'ul mayyita salasun. Ya. Apa itu? Maluhu wa ahluhu gitu ya. Wa amaluhu. Yang ngikutin mayit ada 3 oknum. Hartanya ngikutin
ya, keluarganya yang ngikutin, amalnya yang ngikutin. Wayarji'u isnani, balik dua. Apa itu? Keluarganya dan hartanya balik. Tikernya angkat. Kalau ini motornya kesayangan dia kuburin bareng, kagak angkat udah. Anaknya bininya kalian menyemplung di sini, kagak, pulang bininya. Paling digelisah 3 bulan, saya kawin lagi dia paling. Makanya orang ada istilah kalau orang kematian orang tua itu kematian apa itu tulang punggungnya rontok, kematian rontok. Ya. Kalau kematian anak berarti tongkatnya hilang, berarti bersadar. Kalau istrinya mati, seprinya mau ganti. Kawin lagi ini Pak, saya nggak sembarang kata-kata, saya baca ada bukunya itu. Jadi ada istilah-istilah seperti itu. Makanya banyak membaca itu enak, mengalahkan yang lain. Ulama-ulama dulu kalau membaca apa dia bilang? Kalau aparat tahu saya lagi dalam kenikmatan, lagi ngeplay, dia kan membaca ngeplay juga tuh. Gue ditangkap nih, orang narkoba ditangkap lagi ngeplay. Kalau aparat tahu gue lagi ngeplay, gue ditangkap. Kenapa? Asik, lagi membaca tuh asik. Begitu. Carilah kenikmatan membaca. Itu. Baca. Ya, kata bahasa Pondok Terong, no day without reading. No day without reading. Nggak ada hari tanpa membaca. Tidak hari. Begitu, ada semboyan. Gue udah malang melintang tanggung umur gue. Anaknya suruh begitu. Tulis. Jargon itu, moto. No day without reading. Tidak hari tanpa membaca. Baca, tersimpan di memori sini. Baca. Nanti apapun orang bicarakan, kita ada tuh informasinya. Nanti nggak baca, disuruh pidato tentang kagak ada informasi di sini. Nah, diem aja dia, japlok. Tapi kalau dibanyak baca, apapun disuruh ada aja dia. Kenapa? Karena dia banyak baca. Otak segini, tapi nggak akan meledak informasi yang banyak, kagak, tetap aja terisi. Ilmu nur, cahaya, dikasih cahaya ada muat gak nih? Muat. Al ilmu nurun, butuh cahaya. Seperti itu. Jadi banyak baca nih, anak muda nih, orang nih, yang maksudnya, ya kita juga banyak baca juga, baca Quran. Itu. Ya. Hadirin, mungkin ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna 'alal ladza asrabna fatub 'alaina taubatan kulla hauba wastaghfir awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa iril khilani wa kulli zi mahabbah au jiratin asuba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlau wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nudha bi kulli suri sallallahu lam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasisubi walhamdulillahi
bil batimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.